Halo, perkenalkan nama saya Christine Dwi Oktavianti Simbolon, NPM 1901010192 dari kelas PGA 4 Stambul 19. Metode pembelajaran. Metode pembelajaran yang saya gunakan adalah metode resitasi. Karena metode resitasi biasanya mengharuskan siswa membuat resume tentang materi yang telah disampaikan oleh guru, di mana resume tersebut ditulis pada kertas menggunakan kata-kata dari siswa tersebut, sehingga siswa dapat lebih mudah mengingat dan memahami isi materi apabila suatu saat akan diujikan. Media pembelajaran. Media pembelajaran yang saya pilih adalah media visual. Jenis media visual menampilkan materialnya dan menggunakan proyeksi atau proyektor. Saya memilih media ini dikarenakan dapat menarik perhatian, memperjelas sajian ide, menggambarkan fakta yang dapat mudah dicerna dan diingat oleh siswa. Pendekatan pembelajaran. Pendekatan yang saya gunakan adalah pendekatan ekspositori. Karena pendekatan ini menekankan pada penyampaian informasi yang disampaikan sumber belajar kepada peserta pembelajaran. Dalam pendekatan ini, sumber belajar dapat menyampaikan materi sampai tuntas. Baiklah, saya akan mencoba menjelaskan materi cerpen sesuai dengan metode, media, dan pendekatan yang telah saya pilih. Cerpen merupakan cerita pendek yang berisi tentang kisah cerita yang isinya tidak lebih dari 10.000 kata. Pada umumnya, cerita cerpen bisa memberikan kesan dominan dan berkonsentrasi pada permasalahan satu tokoh. Menurut Saini, cerpen merupakan sebuah cerita pendek yang bersifat fiksi dan tidak terjadi di dunia nyata, akan tetapi dapat terjadi kapan saja serta di mana saja. Ada beberapa fungsi cerpen. Yang pertama, fungsi rekreatif, yaitu sebagai sarana penghibur bagi para pembaca. Yang kedua, fungsi estetis, yaitu sebagai nilai estetika atau keindahan yang ada pada cerpen sehingga memberikan kepuasan kepada pembaca. Yang ketiga, fungsi didaktif, yaitu sebagai pemberi pelajaran atau pendidikan yang akan bermanfaat bagi para pembaca. Yang keempat, fungsi moralitas, yaitu sebagai nilai moral berdasarkan isi cerita untuk mengetahui baik buruk yang disampaikan penulis kepada para pembaca. Dan 5, fungsi religiusitas, yaitu sebagai pemberi pelajaran yang religius yang nantinya bisa dijadikan sebagai contoh baik oleh pembaca. Di slide berikutnya terdapat ciri-ciri cerpen. Yang pertama, pada umumnya cerpen bersifat fiktif atau berupa karangan dari penulis. Yang kedua, cerpen memiliki susunan kata yang tidak lebih dari 10.000 kata. Yang ketiga, cerpen memiliki bentuk cerita yang sangat singkat. Yang keempat, cerpen memiliki diksi atau pilihan kata yang tidak rumit sehingga mudah dipahami oleh pembaca. Yang kelima, karakter tokoh pada cerpen sangat sederhana. Serta yang keenam, cerpen hanya memiliki alur cerita tunggal atau satu jalan cerita saja. Nah, di sini terdapat unsur-unsur cerpen. Yang pertama, unsur intrinsik. Unsur intrinsik terdiri dari A. Tokoh dan karakter. Tokoh merupakan pelaku cerita, sedangkan karakter merupakan watak atau sikap para tokoh. B. Latar atau setting adalah sebuah unsur yang menunjuk pada pengertian tempat, waktu, dan lingkungan tempat terjadi. C. Alur atau plot adalah urutan peristiwa yang berdasarkan hukum sebab akibat. D. Sudut pandang adalah visi pengarang dalam memandang suatu peristiwa dalam cerita. E. Gaya bahasa adalah ciri khas penyusunan dan penyampaian dalam bentuk tulisan dan lisan. F. Tema, persoalan pokok sebuah cerita. Dan G. Amanat adalah pengarang dapat menyampaikan sesuatu baik hal positif maupun negatif. Yang kedua ada unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsik terdiri dari A. Nilai agama adalah nilai-nilai yang terkandung dalam cerita yang memiliki aturan atau ajaran keagamaan atau religi. B. Nilai moral merupakan nilai-nilai yang berhubungan dengan etika atau sopan santun dan juga akhlak. C. Nilai sosial adalah nilai yang berkaitan dengan masyarakat atau lingkungan sekitar. Serta D adalah nilai budaya. Yang dimaksud dengan nilai budaya tadi adalah nilai-nilai yang berkaitan dengan kebiasaan atau tradisi yang sudah melekat pada suatu daerah. Nah, dapat kita lihat
Di sini terdapat struktur cerpen. Berikut adalah struktur cerpen. Yang pertama, abstrak, merupakan pemaparan gambaran awal dari cerita yang dikisahkan. Yang kedua, orientasi merupakan penjelasan mengenai latar cerita seperti waktu, suasana, tempat atau lokasi yang digunakan dalam penggambaran cerita pendek. 3. Komplikasi merupakan penjelasan tentang struktur yang berkaitan dengan pemaparan awal suatu masalah yang dihadapi oleh tokoh. Yang keempat, evaluasi merupakan bagian konflik yang semakin memuncak. Konflik ini menuju bagian klimaks yang mendapatkan penyelesaian atas masalah yang terjadi. 5. Resolusi merupakan bagian akhir permasalahan yang terjadi pada cerpen. Dan yang keenam, ada koda, merupakan nilai atau pesan moral yang terdapat pada sebuah cerpen. Di slide berikutnya ini terdapat jenis-jenis cerpen. Pertama, ada cerpen pendek. Karangan fiktif cerpen pendek ini digunakan untuk menjelaskan sebuah kejadian dengan bahasa yang singkat, padat, menarik perhatian, dan efektif. Bagian pembuka biasanya sedikit, sekitar 1 hingga 2 paragraf, lalu masuk ke bagian konflik inti, dan bagian akhir juga biasanya lebih sedikit daripada jenis cerpen lainnya. Dan yang kedua, ada cerpen sedang. Cerpen sedang sedikit lebih panjang daripada cerpen pendek, sehingga bagian pembukanya juga akan lebih panjang sedikit daripada cerpen pendek. Selain itu, penokohan dari tokoh yang diceritakan bisa dijabarkan dengan kalimat yang lebih jelas. Tak hanya itu, cerpen sedang biasanya digunakan untuk menjelaskan cerita dengan lebih mendetail. Terima kasih.